Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Novira, NIM 287.123. Yang terhormat, Bapak Dr. Tjung Hausin, MPD Kons, dan Bapak Eval Edmizal, SPD MPD, selaku pembimbing mata kuliah pengantar ilmu melatih. Di sini, saya akan merangkum materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu melatih. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman mengenai teori latihan, ruang lingkup, tujuan latihan, prinsip-prinsip latihan, komponen dan faktor latihan, periodisasi program latihan. Materi kelompok pertama. Yang pertama, filosofi melatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Pelatih adalah seorang yang harus tahu tentang semua kebutuhan yang menjadi dasar bagi terpenuhinya kondisi di mana atlet memiliki peluang untuk mencapai prestasi. Hubungan antara pelatih-atlet yang dibina harus merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. 3 hal yang wajib dimiliki oleh seorang pelatih. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, karakter. Di mana arti pengetahuan adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, terutama pengetahuan tentang cabang olahraga yang digeluti, selain harus mengetahui ilmu mengenai keolahragaan, mereka juga harus mendalami ilmu penunjang seperti ilmu periodisasi latihan, biomekanika, val olahraga, gizi, psikologi olahraga. Pengalaman. Setelah mendalami semua ilmu di atas, masuklah pada masa praktek untuk menemukan efisiensi dari keilmuannya dengan mengalami salah benar. Akhirnya, mereka akan menemukan filosofi kepelatihannya sendiri. Karakter. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa dalam dunia kepelatihan, unsur-unsur yang mengandung nilai positif harus selalu diketengahkan, maka otomatis akan membentuk kepribadian yang kuat dalam membina atletnya. Filosofi pada hakikatnya. Upaya mengejar kearifan yang akan menolong dan menjawab pertanyaan dasar tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Filosofi menentukan cara atau jalan dalam memandang sebuah objek dan pengalaman dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat beserta interaksinya. Filosofi juga menentukan nilai-nilai yang dipegang menjadi pedoman dalam kehidupan. Ada beberapa tipe pelatih. Yang pertama, pelatih yang otoriter. Yang kedua, pelatih yang demokratis. Yang ketiga, pelatih yang santai. Dengan mengacu pada teori kepribadian dan kemampuan komunikasi, maka pelatih yang baik adalah pelatih yang merupakan suri tauladan dengan penuh kejujuran bagi atletnya, pelatih yang bisa menjadi pengikut dan pendengar yang baik, pelatih yang bisa mendisiplinkan atletnya, pelatih yang bisa mengoreksi dan mau dikoreksi, pelatih berfungsi sebagai ahli psikologi bagi atlet, pelatih berfungsi sebagai teman dan pembimbing atau curhat, pelatih berfungsi sebagai pengganti orang, pelatih profesional yang ditandai oleh kinerja mereka selain berdasarkan pengalaman sebagai pemain pada salah satu cabang olahraga yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Konsisten, kredibel, sensitif, menghindari sindiran tajam, dan penuh rasa humor. Pengertian ilmu melatih. Ilmu pelatihan adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, pelatih, proses berlatih-melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal, atau suatu ilmu yang mempelajari teori dan metodologi latihan guna mencapai prestasi yang maksimal. Di dalam dunia pelatihan, ada semacam moto yang berbunyi menurut Harsono 1988. Tinggi rendahnya prestasi atlet adalah cerminan dari tinggi rendahnya mutu pengetahuan dan keterampilan pelatihnya. Pelatih yang dikiprahkan oleh atlet dalam pertandingan adalah cerminan dari apa yang telah diberikan pelatihnya dalam pelatihan. Definisi pelatihan.
Training sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. Menurut Harsono 1988 101. Yang kedua menurut Rotik 1972. Pelatihan adalah semua upaya yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam pertandingan olahraga. Yang ketiga menurut Heer ed. 1982. Menjelaskan dalam pengertian luas, pelatihan olahraga adalah keseluruhan proses persiapan yang sistematik bagi atlet untuk mencapai prestasi yang tinggi. Tujuan dan ruang lingkup pelatihan. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan keterampilan dan performa atlet. Tujuan latihan atau training adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Peran ilmu melatih dalam olahraga. Pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengontrol program latihan. Sedangkan atlet mempunyai tugas melakukan latihan sesuai program yang telah ditentukan pelatih. Pelatih adalah orang penting di balik kesuksesan prestasi seorang atlet. Materi kelompok 2, menjelaskan training, exercise, dan drill. Pengertian training atau latihan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nosek 1, 1982, 3. Latihan adalah proses untuk pengembangan penampilan olahraga yang kompleks dan memakai isi latihan, metode latihan, tindakan organisasional yang sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menurut Bompa 2, 1994, 4. Latihan adalah aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah pada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa latihan dalam bidang olahraga adalah untuk meningkatkan penampilan olahraga dalam melakukan aktivitas atau latihan harus sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini yaitu setiap aktivitas harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Dari yang mudah ke sukar, dari yang sederhana ke yang rumit. Selain itu harus tetap diingat bahwa ketika melaksanakan latihan kemampuan fisik, seseorang harus memperhatikan pengulangan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti cedera otot, patah tulang, luka, dan sebagainya. Exercise adalah sebuah proses dalam jalan penampilan tubuh bekerja sesuai dengan kebutuhan alam, yang disesuaikan dengan kemampuan otot dan fungsi persendian dengan sendi memaksa namun tetap dalam kondisi selamat atau aman, dan dengan beban yang penuh arti bagi tubuh yang merangsang pertumbuhan dalam waktu singkat. Dari beberapa pengertian di atas, yakni exercise, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penekanan pada aktivitas fisik saja dilakukan dalam waktu senggang, tidak direncanakan secara detail, tidak sistematis, melibatkan kelompok otot-otot besar, tidak untuk mencapai prestasi, hanya untuk meningkatkan kebugaran fisik semata. Drill. Metode drill adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Abu Ahmad. Sedangkan Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain berpendapat bahwa metode latihan merupakan suatu acara untuk mempelajari dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Macam-macam metode drill. Yang pertama, teknik Inguiri atau kerja kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok anak didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, teknik discovery atau penemuan. Menurut Muhammad Amin 1975 menyatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana individu dieliminasi konsep dan prinsip-prinsip. Sedangkan menurut Rotisah 2002-2020
Yang ketiga, teknik modul belajar. Digunakan dengan cara mengajar anak-anak didik melalui paket belajar berdasarkan performan atau kompetisi. Yang keempat, teknik belajar mandiri. Dilakukan dengan cara menyuruh anak didik agar belajar sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, teknik micro teaching. Digunakan untuk persiapan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambahan atau pengetahuan, kecakapan, dan sikap sebagai guru. Tujuan penggunaan metode drill. Metode drill biasanya digunakan untuk tujuan agar siswa memiliki kemampuan motoris gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, mengembangkan kecakapan intelek seperti menggalikan, membagi, menjumlahkan, memiliki kemampuan untuk cara sesuatu keadaan dengan yang lain. Pada saat akan menerapkan mode drilling, hendaknya penerapan metode drilling. Pada saat akan menerapkan metode drilling, hendaknya guru benar-benar memahami persyaratan agar metode ini dapat berjalan dengan baik. Kelebihan metode drill. Bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingat murid, karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatih. Anak didik akan dapat menggunakan daya pikirnya dengan bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik, maka anak didik akan menjadi lebih teratur, teliti, dan mendorong daya ingatnya. Bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingat murid, karena seluruh pikiran, perasaan, kemampuan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. Anak didik akan dapat mempergunakan daya pikirnya dengan bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik, maka anak didik akan menjadi lebih teratur, teliti, dan mendorong daya ingatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi training. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Agar program-program latihan dan pengembangan berhasil, dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berhasil. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. 2. Komitmen para spesialis dan generalis. Di samping para manajer puncak, seluruh manajer, apakah spesialis ataupun generalis, harus berkomitmen dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan melekat pada manajer ini. Kemudian presiden, chairman of the board ke bawah. Para profesional, pelatihan dan pengembangan semata-mata hanya memberikan keahlian teknis. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap pelatih dan pengembangan, khususnya komputer dan internet, sebab teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada para karyawan, dan perubahan ini terus berlanjut. 4. Gaya belajar. Perusahaan-perusahaan tidak hanya memberikan pengetahuan individual, namun menciptakan pengetahuan institusional, sehingga seorang karyawan meninggalkan organisasi, orang lain dalam perusahaan mempunyai pengetahuan yang sama. Yang kelima, tujuan pelatihan dan pengembangan, meningkatkan produktivitas, di mana pelatihan dapat meningkatkan prestasi untuk berproduksi. Yang kedua, meningkatkan mutu, yaitu pengetahuan dan keterampilan dapat mengurangi error kerja. Tugas pokok training. Adapun tugas pokok latihan atau training, yang pertama untuk mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh. Yang kedua, untuk menjamin dan memperbaiki perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan di dalam praktik olahraga. Yang ketiga, untuk memoleskan atau menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih.
Dari training, exercise, dan dribbling di atas dapat kita simpulkan bahwa training, exercise, dan dribbling sangat berkaitan satu sama lain. Training dalam bidang olahraga adalah untuk meningkatkan penampilan olahraga dalam melakukan aktivitas atau latihan untuk sistematis. Sedangkan exercise adalah sebuah proses dengan jalan penampilan tubuh bekerja sesuai dengan kebutuhan alam yang disesuaikan dengan kemampuan otot dan fungsi persendian dengan sedikit memaksa, namun tetap dalam kondisi selamat atau aman. Dan dengan beban yang penuh bagi tubuh untuk merangsang pertumbuhan dalam waktu singkat. Serta drill adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Faktor-faktor yang mempengaruhi training yaitu yang pertama dukungan manajemen puncak, yang kedua komitmen para spesialis dan generalis, yang ketiga kemajuan teknologi, yang keempat gaya belajar, yang kelima tujuan pelatihan dan pengembangan. Tugas pokok training. Tugas pokok latihan atau training dalam bidang olahraga adalah untuk memperbaiki sistem serta fungsi fisiologis dan psikologis tubuh agar pada waktu melakukan aktivitas olahraga dapat mencapai penampilan yang optimal. Materi kelompok 3, yaitu menjelaskan prestasi olahraga. Prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Pengertian olahraga. Pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan dan perlombaan dan kegiatan-kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Pengertian olahraga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kholik Muthohir. Olahraga adalah sistematis yang berupa suatu kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang dalam bentuk permainan. Menurut Jayawardana, olahraga merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan kesehatan sendiri. Yang kedua, selanjutnya menurut Mempora Maladi, olahraga yang dijutukan adalah melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Gen menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama kemampuan intelektual, yang kedua strategi kognitif, yang ketiga informasi verbal, yang keempat sifat, yang kelima keterampilan. Perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seorang atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi. Komponen prestasi olahraga. Kemampuan atlet dalam pertandingan atau kompetisi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental. Faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, di mana faktor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh. Yang kedua, kondisi fisik dan kemampuan fisik. Yang ketiga, penguasaan teknik yang sempurna. Yang keempat, menguasai masalah-masalah taktik. Yang kelima, memiliki kematangan juara yang mantap. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi atlet meliputi: yang pertama, pelatih, alam, sarana dan prasarana, wasit, penonton, organisasi di bidang olahraga, keluarga. Parameter prestasi olahraga. Secara umum, parameter prestasi olahraga dapat dilihat dari 2 karakteristik, yaitu yang pertama prestasi olahraga terukur. Prestasi olahraga terukur adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang dapat diukur dengan jelas dan objektif.
Satuan ukur yang digunakan seperti ukuran jarak panjang, berat, satuan ukur skor atau angka. Yang kedua, prestasi olahraga tidak terukur adalah prestasi yang dihasilkan atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang tidak dapat diukur secara objektif. Prestasi yang dihasilkan melalui pengamatan atau observasi. Penilaian menurut scalable prestasi yang tidak dapat diukur yaitu yang pertama struktur gerakan, yang kedua irama gerakan, yang ketiga hubungan gerakan, yang keempat luas gerakan, yang kelima kelincahan, yang keenam tempo gerakan. Materi kelompok 4 yaitu menjelaskan prinsip-prinsip training. Apa itu training atau latihan? Menurut Jalik Sugiarto 2002-4, pengertian latihan merupakan proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian meningkat dengan metode yang memiliki tujuan. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan memiliki peran penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Oleh karena itu, akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Prinsip latihan merupakan hal yang harus ditaati, dilakukan dan dihindari, agar tujuan dari latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menjelaskan prinsip-prinsip training, prinsip spesialisasi, prinsip latihan sistematik. Spesialisasi menurut Harsono 1988-109, yaitu spesialisasi berarti mencurahkan seluruh kemampuan baik fisik maupun psikis pada suatu cabang olahraga tertentu. Prinsip spesialisasi adalah prinsip yang merupakan kelanjutan dari prinsip perkembangan menyeluruh. Prinsip spesialisasi dilakukan setelah prinsip multilateral, dilanjutkan dengan pengembangan khusus sesuai dengan cabang olahraga yang digelutinya. Dan spesialisasi harus dimulai setelah disesuaikan dengan umur yang cocok untuk cabang olahraganya. Prinsip latihan sistematik perlu diterapkan karena prestasi atlet sifatnya sementara dan labil. Prinsip sistematik terkait dengan dosis atau takaran dan skala prioritas dari sasaran latihan. Untuk itu, dosis atau takaran dan skala prioritas latihan harus diperhatikan selama dalam pelaksanaan latihan sehingga akan membantu proses adaptasi dalam organ tubuh. Sistematik berarti berencana, menurut jadwal dan menurut pola sistem tertentu. Metodis dari yang mudah ke yang sukar, latihan yang teratur dari yang sederhana ke yang kompleks, berulang-ulang maksudnya adalah gerakan-gerakan yang sukar dilakukan menjadi semakin mudah dan refleks pelaksanaannya. Contoh urutan latihan secara garis besar. Yang pertama latihan fisik, yang kedua teknik, strategi dan taktik, yang ketiga aspek psikologis dan kematangan bertanding. Batasan latihan merupakan proses jangka panjang yang sistematik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja atlet sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih. Prinsip dan sistematika serta program latihan yang baik dalam proses latihan akan mencapai prestasi yang terbaik. Materi kelompok 5. Pengertian kekuatan. Kekuatan atau strength diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Menurut Bompa 1999, mendefinisikan kekuatan sebagai kemampuan otot dan syaraf untuk mengatasi beban internal dan eksternal. Kemampuan merupakan komponen yang sangat penting dari kondisi fisik secara keseluruhan, karena merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakannya dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama, dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berkelebihan atau berarti. Latihan ketahanan tubuh dibagi menjadi dua macam, yaitu latihan daya tahan otot setempat atau
muscular endurance atau local endurance atau latihan endurance cardiorespiratory endurance. Pengertian kekuatan kecepatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk menerima beban berat tanpa mengalami kelelahan. Sedangkan kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. Contoh latihan kecepatan adalah sprint dan lari di tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Kekuatan otot dipenuhi oleh aktivitas otot dalam menghasilkan tendangan. Setiap fase memiliki aktivitas otot dan atrokinematika. Setiap roundhouse kick, Dolyo-Chagi memiliki 4 fase yang meliputi fase lift off, fase persiapan, fase pre-impact, dan fase impact. Fase lift off merupakan periode dari minimal dorsofleksi ankle ke maksimal plantar fleksi ankle dan aktivitasi dominan pada otot gastrocnemius medialis. Fase persiapan diikuti dan berakhir pada lutut fleksi maksimal dan aktivitas dominan pada otot biceps femoris. Fase pre-impact terjadi dan berakhir pada penurunan plantar fleksi dan dominan aktivitas otot rectus femoris sekaligus memberikan eksekusi tendangan yang kuat. Fase impact dimulai dan berakhir pada sudut plantar fleksi yang lebih besar dengan aktivitasi otot gastrocnemius medialis dan tibialis anterior serta rectus femoris dan biceps femoris untuk kestabilan standi menurut Tiborde dan Prasartu 2014. Bentuk-bentuk kekuatan. Yang pertama, push up. Push up adalah menumpukan badan tubuh pada lengan. Dalam push up membantu mengencangkan otot lengan, mengecilkan perut, membakar kalori. Letakkan tangan dengan posisi terbuka selebar bahu, kaki bertumpu pada ujung kaki, hingga tubuh lurus sempurna. Jangan sampai bagian bokong menonjol ke atas. Turunkan bahu sampai siku membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kembali ke posisi awal dengan mendorong bahu hingga lengan lurus kembali. Sit up. Sit up akan membantu memperbaiki postur tubuh dan memperindah bentuk perut. Posisikan dirimu terlentang, tekuk lutut dan renggangkan kaki selebar pinggul. Tempatkan tangan di belakang kepala dan menempel ke leher. Tekuk pinggul dan pinggang sehingga tubuh terangkat sampai beberapa senti dari paha, lalu kembali ke posisi semula. 3. Plank. Lakukan plank untuk melatih otot-otot inti tubuh seperti perut serta melatih tulang belakang. Posisikan tubuh seperti akan push up dengan siku tekuk berada sejajar dengan bahu, sementara kaki sejajar dengan pinggul. Katupkan kedua tangan, kontraksikan otot-otot perut untuk menahan beban tubuh, lalu tahan selama 2 detik. Selingi dengan istirahat. 4. Squat. Squat untuk melatih punggung, perut serta paha. Dilakukan dengan tempo 2-1-2. 2 detik, tahan di posisi bawah, 1 detik naik ke atas, 2 detik tahan di posisi bawah. Berdiri dengan kaki terbuka selebar pinggul. Turunkan tubuh dengan mendorong punggung ke belakang. Busungkan dada dan tetap tegak. Luruskan lengan ke depan atau silangkan untuk menjaga keseimbangan. Angkat lagi ke posisi awal, lalu turunkan lagi dan seterusnya. Pull up. Latihan pull up dilakukan untuk menilai kekuatan otot lengan. Pegangan tiang horizon dalam posisi tangan lurus ke atas sampai badan menggantung. Angkat badan sampai dagu melewati tiang dan turun kembali sampai tangan lurus. Ketika turun ke bawah, usahakan kaki tetap lurus dan tidak mengayun. Lari koper. Lari koper atau lari sejauh mungkin selama 12 menit. Umumnya, cowok bisa melakukan 7-8 putaran lapangan sepak bola, sedangkan cewek 5 putaran. Lari koper bertujuan untuk mengukur bebas fisik seseorang.
mulai dari daya tahan otot, daya tahan jantung, pernafasan, serta pendarahan darah. Sebaliknya, lari koper dilakukan dengan kecepatan stabil. Yang ketujuh, shooter run. Jenis lari lainnya yang dipraktikkan adalah shooter run, lari bolak-balik antara dua batas berupa tiang yang berjarak 10 meter. Setiap kali sampai di batas seberang, kamu harus memutari tiang, sehingga jalur lari membentuk angka 8. Satu kali shooter run dilakukan sebanyak 3 kali. Latihan lari ini bertujuan untuk menguatkan kaki dan melatih kesigapan. Jika ingin melakukan latihan ini, pastikan menggunakan sepatu olahraga yang tidak licin agar tidak tergelincir. Metode kekuatan. Yang pertama, progressive overload, adalah beban yang digunakan harus bertambah sehingga otot akan terus terstimulasi untuk tubuh. Perfect form adalah setiap melatih otot fokus, latih otot yang dituju dengan teknik yang benar. Time under tension adalah setiap melakukan gerakan, rasakan otot yang dilatih bekerja dan usahakan pertahankan tegangan pada otot. Mind to muscle connection adalah saat melatih otot, fokuskan pikiran untuk menggunakan otot yang ingin dilatih jangan sampai otot lain mendominasi. Materi kelompok 6, pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan yang bertingkat. Komponen-komponen kondisi fisik bila diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan otot, yaitu kemampuan untuk memindahkan bagian tubuh dengan cepat bersamaan dengan melakukan kerja otot secara maksimal. Yang kedua, daya tahan otot, yaitu kemampuan untuk mengontraksikan otot secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Yang ketiga, daya tahan kardiovaskular, yaitu kemampuan sistem jantung, paru, peredaran darah untuk menjalankan kerja terus-menerus secara efektif. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu efektivitas dalam penyesuaian bentuk tubuh untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Yang kelima, kecepatan, yaitu kemampuan untuk memindahkan tubuh atau bagian tubuh dengan cepat. Yang keenam, koordinasi, yaitu kemampuan untuk melakukan bermacam-macam gerakan berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif dan terintegrasi. Kelincahan adalah kemampuan melakukan gerakan yang konstan dan cepat, kemudian mengubah arah gerakan tanpa kehilangan keseimbangan. Yang kedelapan, daya ledak otot, yaitu kemampuan untuk menggunakan otot dengan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang singkat. Keseimbangan, yaitu kemampuan kontrol dan stabilisasi tubuh saat berdiri, diam, atau saat bergerak. Kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sajoto 1988-16 mengatakan, kondisi adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar-tawar lagi. Selanjutnya, menurut Harsono 1988-153 menjelaskan bahwa kondisi fisik atlet memegang peran yang sangat penting dalam program latihannya. 3. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tanpa adanya rasa kelelahan yang berkelebihan atau berarti. Menurut Hussein Argasmita 2007, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan akan relatif lebih baik untuk mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik.
yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat, menurut Thohir, Cholik, dan Ali Maksum 2007-54. Menurut Sukadianto 2010-60, pengertian ketahanan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang pertama, latihan atau exercise, di mana tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam mengonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. B. Makanan. Pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan terlihat hasilnya saat berlatih. Beberapa pedoman umum nutrisi olahragawan. Yang pertama, makanan mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, karbohidrat dan lemak merupakan zat yang digunakan untuk pembakaran. Yang ketiga, kebutuhan protein selama latihan tidak terlalu meningkat. Yang keempat, vitamin dan mineral perlu untuk metabolisme, tetapi tidak diberikan berlebihan, tidak meningkatkan prestasi. Menurut Husaini 2010. 5. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama seperti lari, yang kedua yoga, yang ketiga renang, yang keempat senam, yang kelima skipping atau jumping, yang keenam istirahat. Yang keenam, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode durasi. Metode durasi ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode kontinu, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30-3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kemudian adalah metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak minimal lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Dan terakhir adalah metode fartlek. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah spin play atau bermain dengan kecepatan, misalnya lari 100 meter. Dilanjutkan dengan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak atau ketentuan waktu yang ditentukan. Yang kedua, metode interval. Metode ini tentu saja kita perlu tahu dulu waktu maksimal kita adalah menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter dengan waktu 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal seorang pelari tersebut, kita dapat menentukan pula intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Yang ketiga, metode repetisi. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Yang keempat, metode kompetisi atau kontrol. Metode kompetisi atau kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.